Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Bahana Morning Devotion pagi ini. Hari-hari ini saya sedang diberkati oleh anak saya yang sedang belajar sebuah lagu. Lagu itu seperti ini. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Bait berikutnya kita akan mendengar bahwa di lagu tersebut mengatakan bahwa Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa jalan yang kita lalui adalah selalu rata. Tapi bukankah kita sebagai manusia seringkali menyenangi atau menyukai langit yang selalu biru? Kita selalu suka dengan hal-hal yang jalan selalu rata, tidak ada tantangan, semua aman, semua damai sejahtera menurut kita. Ya, sebelum kita lebih jauh lagi, ada sebuah cerita yang menarik yang pernah saya baca. Cerita ini adalah tentang seekor anak unta dan ibunya. Suatu ketika, seekor anak unta datang kepada ibunya dan dia berkata, "Ibu," dia sambil menangis, dia datang kepada ibunya dan dia menangis kemudian bercerita kepada ibunya, "Aku diejek oleh teman-temanku." Ibunya bertanya, "Kenapa kamu diejek?" "Karena aku punya kaki yang panjang." Sang ibu dengan bijak berkata, "Anakku, kamu jangan pernah kecewa dengan kakimu yang panjang. Karena kakimu yang panjang itu diciptakan Tuhan supaya kita, bangsa unta, bisa melewati padang gurun dengan baik, dengan kuat, dan kita bisa melewati padang-padang gurun dan tantangan di padang gurun." Anak itu tenang, tetapi kembali dia menyampaikan kepada ibunya seperti ini, "Tapi ibu, bukan cuma itu. Teman-temanku juga mengejek aku, katanya bulu mataku lentik." Si ibu kembali menghibur anaknya, "Anakku, itu juga kelebihan kita. Bangsa unta diberikan bulu mata yang lentik supaya pada saat kita melewati padang gurun tidak ada pasir yang masuk ke dalam mata kita." "Oh, begitu," jawab si anak. "Tapi Bu," anak ini belum puas. Si anak ini kemudian berkata lagi, "Mereka juga mengejek karena kita punya punuk, Bu." Si ibu kembali dengan bijak menjawab anaknya, "Nak, punuk itu adalah tempat kita menyimpan air, cadangan air supaya saat kita melewati padang gurun kita kuat. Tidak ada binatang lain bisa melewati padang gurun sekuat kita, karena kita mampu menampung air dalam punuk kita." Si anak ini terdiam sejenak. Kemudian dia mengucapkan satu kalimat yang tidak bisa dijawab oleh ibunya. Si anak ini berkata, "Tapi Bu, kita ini ada di kebun binatang." Bukankah kita sering seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan judul renungan pagi hari ini saya berikan judul mengubur kapasitas. Saya ambilkan firman Tuhan dari Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-18. Sebuah ayat, sebuah firman yang sangat sering mungkin kita dengar, bahkan di sekolah minggu kita juga sering mendengarnya. Judulnya adalah perumpamaan tentang talenta. Demikianlah firman Tuhan. "Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya." Kita semua tentu tahu, mengerti bagaimana kesudahan dari cerita ini. Ada 2 hal penting yang ada di sini, ada 2 kata penting yang bisa kita ambil.
yang membuat perbedaan antara orang yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta serta 1 talenta. Orang yang diberikan 5 dan 2 talenta, ada satu kata di sana yang mengatakan bahwa ia menjalankan uang itu. Yang berbeda dengan orang yang menerima 1 talenta adalah ia menguburkan talenta itu. Kalau kita menerjemahkan talenta itu sebagai kapasitas, kalau kita menerjemahkan talenta itu sebagai sebuah kelebihan, seperti kepada unta tadi. Apakah saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengerti talenta apa, kapasitas apa, kelebihan apa yang Tuhan berikan kepada saudara sekalian? Dan apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang sedang lakukan terhadap talenta dan kapasitas itu? Pertanyaan berikutnya, pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian meminta Tuhan memperluas kapasitas Bapak Ibu Saudara sekalian atau memperluas kemampuan Bapak Ibu sekalian seperti yang sudah dilakukan oleh Yabes di 1 Tawarik? Ia meminta perluaslah daerahku. Ia meminta sesuatu yang lebih besar, dan tentu saja sesuatu yang lebih besar itu tentu tantangannya lebih besar lagi. Seringkali kita lebih senang hidup di bawah langit yang biru, berjalan di jalan yang rata, tidak ada terjal, tidak ada karang, tidak ada jurang, sesuatu yang aman, sesuatu yang damai menurut kita. Tapi seringkali kita terjebak. Sesuatu yang aman, sesuatu yang nyaman, itu membuat kita tidak bertumbuh dan kita menguburkan kapasitas kita, talenta kita. Siapkah kita untuk memperluas kapasitas kita? Ataukah kita akan memilih mengubur kapasitas kita, mengubur talenta kita? Tuhan tentu ingin kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Kita menggunakan talenta, kapasitas, kemampuan yang Tuhan berikan sesuai dengan kesanggupan kita. Seperti yang firman Tuhan sudah sampaikan. Pagi ini, mari kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan terhadap apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Jangan menolak proses Tuhan, tapi berdoalah supaya kita bisa melewati setiap proses itu. Karena Tuhan berjanji, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberikan kekuatan. Seperti lagu yang sudah saya nyanyikan di awal tadi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini. Yang kami minta pagi hari ini adalah Tuhan menunjukkan kepada kami kapasitas kami, kemampuan kami yang sesungguhnya. Dan kami minta pagi hari ini Tuhan, Tuhan perluas kapasitas kami, kemampuan kami. Pertajam kami setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar semua yang kami lakukan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, jangan biarkan kami ada di zona yang nyaman. Tapi kami mau Tuhan, kami mau bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan melalui semua yang kami lakukan. Tuntun kami melewati setiap badai. Tuntun kami melewati setiap lembah-lembah yang terjal. Tuntun kami melewati segala macam tantangan dan rintangan. Karena kami percaya saat kami bertahan dalam setiap tantangan dan rintangan yang kami hadapi, kami akan menjadi orang-orang pribadi yang lebih kuat lagi. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan rancangan-rancangan Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami tidak mau menolak rancangan Tuhan yang terjadi, yang sedang Tuhan rencanakan terhadap hidup kami. Tapi kami mau melakukannya, kami mau berjalan di dalamnya, dan kami mau Tuhan yang menuntun kami melewati semuanya. Bukankah Engkau Tuhan yang berjanji untuk memberikan kekuatan kepada kami untuk melewati segala sesuatu? Bukankah Engkau Tuhan yang berjanji untuk menyertai kami? Bukan Engkau Tuhan yang berjanji untuk menuntun kami melewati setiap hal yang kami hadapi di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kini izinkan kami mengembalikan semua kemuliaan, keagungan, dan kejayaan hanya bagi nama Tuhan. Jauhkan dari kami untuk mencuri kemuliaan-Mu. Kami serahkan semuanya, segala pekerjaan kami dan hasilnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.